Lebih baik diskusi daripada sendiri membahas radikalisme di sekolah kita, karena kita ada di sini. Isu radikalisme pada satuan pendidikan kian menjadi perbincangan hangat seiring munculnya hasil dari berbagai survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, antara lain Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) Jakarta pada tahun 2010 yang menyebutkan sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Riset Ma'arif Institute pada tahun 2011 tentang pemetaan problem radikalisme di SMU negeri di 4 daerah, Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Solo, yang mengambil data dari 50 sekolah, mengkonfirmasi fenomena di atas. Menurut riset ini, sekolah menjadi ruang yang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengkampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Peserta didik setara SMA atau MA dari segi usia berada pada masa remaja. Usia ini merupakan masa peralihan antara kehidupan masa anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Itulah sebabnya para peserta didik SMA sampai MA pada masa ini banyak melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan jati dirinya. Perkembangan peserta didik usia tersebut ditandai dengan sejumlah karakteristik penting sebagai berikut. Pertama, memperoleh hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. Dan yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kedelapan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan pengalaman keberagamannya. Radikalisme bisa dikelompokkan menjadi dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berbentuk wacana, konsep dan gagasan yang kerap diperbincangkan, yang hakikatnya mendukung berbagai tindak kekerasan dalam tercapainya suatu tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme berada pada ranah sosial, politik, dan agama, sehingga mampu memunculkan tindakan-tindakan anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain atau kelompok seagama yang berbeda dan menganggap kelompok lain sebagai golongan yang sesat atau takfir. Ada 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristik radikalisme, yaitu yang pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Selain itu, ciri lain dari radikalisme sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sunaryo dari BNPT antara lain anti-Pancasila, anti-NKRI, dan penganut paham takfiri. Bisa dilihat di sekolah tidak melaksanakan upacara bendera. Maka kegiatan pembinaan anti-radikalisme di sekolah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di setiap satuan pendidikan, khusus SMA, SMK, dan madrasah aliyah, karena mereka menjadi salah satu sasaran yang dianggap potensial dalam menyebarkan paham radikal. Pendidikan anti-radikalisme merupakan pendidikan untuk menolak paham radikalisme. Padanan istilah yang juga sering digunakan adalah deradikalisme. Integrasi pendidikan anti-radikalisme dalam kurikulum SMA dan madrasah aliyah
dapat dilakukan dengan strategi merubah filosofi kurikulum, menambah konten kurikulum, mengatur metode pembelajaran, dan penggunaan alat evaluasi yang tepat. Implementasi integrasi pendidikan anti radikalisme dalam kurikulum SMA atau madrasah aliyah dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme seperti sebagai berikut. Yang dimasukkan ke dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pengembangan diri yang diselenggarakan di sekolah SMA dan madrasah aliyah. Dalam upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi di sekolah, berikut ini beberapa strategi yang dilakukan agar virus radikalisme dan intoleransi tidak menyebar baik di kalangan guru maupun peserta didik. Yang pertama, strategi kepada peserta didik. Untuk strategi peserta didik yang dapat dilakukan, yang pertama, membentengi peserta didik dengan akidah yang kuat, memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang moderat, memberikan wawasan kebangsaan, mengoptimalkan program kegiatan kesiswaan dalam bidang pembinaan keagamaan, menyelenggarakan kegiatan webinar dengan tema anti-radikalisme maupun anti-intoleransi, memberikan pengawasan terhadap kegiatan peserta didik di sekolah, melakukan pendekatan secara individual kepada peserta didik, memberikan pemahaman tentang penggunaan sosial media dengan benar dan baik, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana bersosial media yang baik dan benar, memberikan pembinaan karakter melalui pendidikan kepramukaan, dan melakukan revitalisasi budaya sekolah melalui game edukatif dan outward. Strategi kepada guru yang bisa dilakukan untuk guru. Yang pertama, semua guru mata pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik. Adanya pemantauan konten pembelajaran guru di kelas oleh kepala sekolah atau ketua yayasan. Adanya kegiatan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan kepada guru yang terpapar radikalisme dan atau intoleransi dalam bentuk workshop atau bentuk lain. Kegiatan yang melibatkan alumni harus sesuai izin dan pantauan pihak sekolah. Perlu adanya pengawalan dan pengawasan program kerja saat rapat kerja untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme dan intoleransi. Memberikan materi inti pembinaan rohani yang disesuaikan dengan KI dan KD. Dan terakhir, membuat tim cyber sekolah. Strategi berikutnya, strategi kemitraan. Tentunya kita perlu kemitraan yang bisa menjadi kawan dalam menghadapi radikalisme di sekolah. Yang pertama, sekolah mensosialisasikan kepada orang tua atau murid akan pentingnya pembinaan karakter di lingkungan tempat tinggal. Sekolah bekerjasama dengan komite sekolah untuk menentukan langkah-langkah pencegahan radikalisme dan intoleransi. Kerjasama antara sekolah dengan BNPT. Kerjasama sekolah dengan Polsek, Polres setempat. Kerjasama antar sekolah dengan Babinsa, Kodim setempat. Dan kerjasama sekolah dengan tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang sepakat dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi. Strategi-strategi pencegahan radikalisme dan intoleransi tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada sinergitas antara satu dengan yang lain. Dalam perwujudan strategi, tentunya perlu implementasi pembinaan kerohanian anti-radikalisme. Berikut contoh kegiatan implementasi kegiatan pembinaan kerohanian anti-radikalisme berdasarkan strategi yang telah diagendakan. Yang pertama, kegiatannya talk show, kebinekaan menuju kedamaian. Yang kedua, membentuk kader anti-radikalisme di sekolah. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Umat Islam. Yang keempat, peringatan Hari Besar Nasional. Yang kelima, Peace Camp. Yang keenam, kependidikan kepramukaan. Dan yang terakhir, revitalisasi budaya sekolah. Penguatan pembinaan kerohanian anti-radikalisme. Yang pertama, menumbuhkan karakter keagamaan yang moderat, yaitu memahami dinamika kehidupan secara terbuka. Yang kedua, menumbuhkan arti pentingnya wawasan kebangsaan dalam muatan pendidikan formal. Yang ketiga, mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan dalam skala luas. Yang keempat, reorientasi keagamaan yang tekstual,
rigid dan sempit menjadi kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang kelima, integrasi nilai-nilai luhur kebinekaan pada mata pelajaran. Dan yang terakhir, penguatan nilai inklusivisme, pluralisme, dan multikularisme dalam proses pembelajaran. Radikalisme harus dideteksi sejak dini oleh pihak sekolah ketika munculnya gejala dan tanda-tanda seseorang terpapar radikalisme sebagai usaha preventif untuk pencegahan tersebarnya radikalisme secara meluas. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan. Hal tersebut tentunya juga harus membangun kerjasama yang baik dengan pihak orang tua, masyarakat, dan pihak kepolisian setempat. Jenis pengawasan yang dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal. Pengawasan dalam penguatan di lembaga instansi bisa dilakukan pengawasan berjenjang, yakni sekolah membuat tim pengawas ketertiban yang bertugas mengawasi, memantau, menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran atau penyimpangan tata tertib sekolah, termasuk yang berkaitan dengan tindakan radikalisme. Sebelum tim ini melakukan pengawasan sebelumnya, ada proses penanganan berjenjang mulai dari pengawasan tingkat 1 berupa wali kelas dan siswa, pengawasan tingkat 2 berupa wali kelas, siswa, orang tua, pengawasan tingkat 3 berupa wali kelas, siswa, guru BK, pengawasan tingkat 4 berupa wali kelas, siswa, orang tua, guru BK, tim ketertiban yang dibentuk oleh Wakasis. Dan yang terakhir, tingkat terakhir, wali kelas, siswa, orang tua, guru BK, tim ketertiban, Wakasek, dan kepala sekolah. Pengawasan bergantung dari tingkat kasus yang terjadi ketika dalam penyelesaian. Berikut contoh cara pengawasan yang bisa dilakukan. Pengawasan eksternal. Pengawasan di luar lembaga termasuk alumni, alma mater sekolah, para tamu, wartawan. Jangan sampai mereka semua tidak dilibatkan dalam mencegah terpaparnya radikalisme di lingkungan sekolah kita. Berikut kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, itu tadi laporan kegiatan dari Kemendikbud untuk guru PAI Nasional Angkatan Pertama berupa pembinaan kerohanian anti radikalisme. Semoga bermanfaat bagi guru-guru semua dan semoga kita semua selamat dari paparan yang berbahaya untuk kelangsungan negeri kita yang tercinta ini dan kita menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di lingkungan kita berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.